Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa kembali bergabung di ibadah online PRMI. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-52 tahun. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir, untuk kita bisa mengucap syukur, memuji, dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang aku mau ajak teman-teman di rumah buat bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita dengan penuh semangat. Namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang terpurat di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang terpurat di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang terpurat di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang terpurat di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau yang hadir di setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tersembunyi lebih
masalah yang harus kita hadapi. Apalagi dengan adanya virus ini menyebabkan dampak besar bagi dunia. Sebagai anak Tuhan, Allah ingin kita teguh berdiri di dalam Dia. Allah ingin kita terus percaya bahwa Dia jauh lebih besar dari semua tantangan yang kita hadapi, dan Allah sudah menyiapkan rencana yang terbaik untuk kita. You've overcome this world with love and made my fight your own. I'll lift my eyes and draw fear aside and sing out into the night. Even when the world caves, even when the fight calls, even when the words rage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. I'll stare down the waves. I'll stare down the waves, 'cause you own the tide. I still myself and know you wait for me. All waters wild, where faith walks above the storm. Even when the world caves, even when the fight calls, even when the words rage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. With all that I have, with all that I am, Lord. I won't let this go. I won't let the storm weather my heart. Won't let the darkness beat me down. Singing the line, I hope alive in you. I'll walk through the fire. I'll walk through the fire and not be burned. Pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. I won't let the storm weather my heart. Won't let the darkness beat me down. Singing the night, I hope alive in you. I'll walk through the fire and not be burned. Pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. Even when the world caves, even when the fight calls, even when the words rage, I'll take heart. I know you are greater, forever you are Savior. I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. With all that I have, with all that I am, Lord. I won't let the storm. I won't let the storm weather my heart. Won't let the darkness beat me down. Singing the night, my hope alive in you. I'll walk through the fire and not be burned. Pray in the fight and watch it turn. Jesus, tonight I give it all to you. Ini adalah hari istimewa buat gereja kita.
oleh karena kita merayakan HUT gereja kita, GMI Immanuel Jakarta, yang ke-52 tahun. Itu berarti teman-teman, Tuhan telah memimpin sebuah komunitas umat percaya di gereja ini berjalan selama 52 tahun, bersekutu bersama, beribadah bersama-sama, melayani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam pembinaan dan juga menjangkau jiwa bersama-sama. Teman-teman dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus kita merayakannya sendiri dalam channel PRMI. Ya, ini merupakan sebuah keistimewaan buat kita, oleh karena biasanya teman-teman kita bergabung, ya kita dalam bentuk ibadah gabungan dengan kebaktian umum jemaat. Tapi hari ini kita merayakan sendiri, bukan berarti kita terpisah, tetapi ada dua hal yang ingin kita capai melaluinya. Yang pertama, teman-teman, kita rindu HUT gereja kita bukan hanya dinikmati atau dirayakan oleh jemaat umum saja, tetapi kita sebagai anak-anak muda, kita boleh lebih mendalami, ya bersyukur bersama-sama akan pimpinan dan penyertaan Tuhan selama 52 tahun dari gereja induk kita berada. Yang kedua, kita juga harus menyadari teman-teman PRMI sekalian, bahwa kitalah yang menjadi nanti penerus, ya masa depan daripada gereja ini. Itu sebabnya kita diharapkan memiliki sebuah kerinduan, pemahaman bahwa kita adalah masa depan, penerus tongkat estafet pelayanan dari gereja ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema HUT gereja kita hari ini adalah teguh menghadapi tantangan. Ya, kita tahu bersama bahwa kita masuk ke dalam tahun 2020 ini merupakan sebuah tahun yang tidak mudah. Ya, tahun yang penuh dengan tantangan. Pada saat ini wabah pandemi COVID-19 masih saja berlangsung di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Dan ini merupakan peringatan ulang tahun kita yang spesial karena kita merayakannya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, yang mengakibatkan krisis yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita. Dan pertanyaannya kepada kita kemudian, teman-teman, bagaimana gereja dapat melewati, dapat menghadapi tantangan yang besar seperti ini? Dan bagaimana kita sebagai anak-anak muda, teman-teman PRMI, teman-teman remaja sekalian, kita bersama-sama di dalam Tuhan, kita menghadapi tantangan ini. Kita boleh teguh berdiri menghadapi ini semua. Mari sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk kita bersatu di dalam doa minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan memimpin jalannya pelayanan di gerejamu ini 52 tahun yang hari ini kami rayakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Khususnya pada masa sekarang ini ya Tuhan, kami menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi biarlah Tuhan kami boleh melihat melampaui masalah. Kami boleh melihat kepada keagungan dan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memimpin jalannya pelayanan gereja ini selama 52 tahun. Dan bagaimana kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Untuk kemudian kami jalani, melanjutkan tongkat estafet pelayanan di gereja ini. Pada masa ini maupun masa yang akan datang. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami sudah siap untuk mendengar firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini.
Bagian kedua, teman-teman, saya akan baca dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ketika menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai Tuhan, nah sejak itulah hidupnya tidak mudah, teman-teman. Ia mengalami tantangan, penganiayaan, dikatakan dia bahkan sering kali merasa lapar dan kehausan. Dia bahkan dikatakan beberapa kali juga mengalami ketelanjangan, sampai baju pun dia tidak punya, teman-teman. Dia dipukul, dia disesah, ya hidupnya mengembara tanpa ada rumah lagi yang menetap. Ya mungkin seperti kita masih punya rumah yang menetap, teman-teman. Rasul Paulus semenjak dia serahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan, dia sudah tidak ada lagi tempat untuk tinggal yang tetap. Dia harus pergi berjalan terus, memberitakan Injil, berpindah-pindah. Ya, seringkali ketika dikatakan dia difitnah, ya, dia sabar. Ya, dia harus bekerja dengan keras. Ketika dia dimaki, dia tidak membalas makian. Dia dengan sabar, dia juga memberkati. Ya, ketika dia aniaya, dia tidak membalas, teman-teman. Rasul Paulus menghadapi semua tantangan demi tantangan dengan sabar, ya. Nah, pada saat ini teman-teman dikasih Tuhan, kita mau melihat bagaimana Paulus ketika dia punya tujuan hidup yang jelas dan itu dijalaninya dengan sekuat tenaga, ya, yaitu sebagai pemberita Injil. Nah, hari ini kita belajar bagaimana ketika dia menerima, mengalami tantangan-tantangan, kesusahan dalam pelayanannya, dia tetap berjalan, dia tetap melewatinya. Bagaimana dia bisa teguh, ya, dalam menghadapi segala sesuatunya. Itu yang mau kita pelajari pada hari ini, teman-teman dikasihi Tuhan. Maka kalau kita melihat kembali dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, ya, dikatakan oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di dalam bahasa Inggrisnya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Satu ayat lagi, saudara, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12. Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Maka kita melihat di sini pertama-tama, teman-teman dikasih Tuhan, bagi Paulus hidup adalah sebuah pertandingan. Ini adalah poin pertama kita. Ya, bagaimana kita bisa teguh menghadapi tantangan yang ada. Paulus berkata, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Life is a race, teman-teman. Ya, banyak orang berkata hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya, perjalanan hidup, a journey of life. Tetapi bagi Paulus, teman-teman, hidup ini bukan sekedar sebuah perjalanan. Kalau saudara berjalan, saudara mungkin bisa berjalan santai, saudara bisa berjalan cepat, saudara mungkin berjalan bisa menengok ke kiri dan ke kanan. Tetapi bagi Paulus, teman-teman, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kalau itu adalah sebuah pertandingan, itu berarti ketika kita mengikutinya, teman-teman, kita mengikutinya dengan segenap tenaga kita, dengan segenap effort usaha kita, ya, dengan apa yang daya upaya yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu pertandingan, teman-teman, berbeda dengan perjalanan. Kalau pertandingan itu, setiap pertandingan ada reward, ada hadiah,
ada sesuatu yang didapatkan selesai kita berjuang mengikuti pertandingan itu. Nah, ketika kita mengikuti sebuah perlombaan, ya, teman-teman, pasti kita mau menang, ya. Pasti kita akan berjuang, teman-teman. Saya ingat sekali waktu saya di PRMI, mungkin saya sering cerita ya kepada teman-teman di PRMI. Waktu saya di PRMI dulu, banyak piala dan piagam-piagam, ya, medali-medali yang saya dapatkan dalam seluruh perlombaan yang diselenggarakan oleh PRMI maupun gereja. Baik itu Pekan Immanuel, ya mungkin pada tahun ini oleh karena pandemi menjelang HUT gereja, kita tidak ada yang namanya Pekan Immanuel. Tetapi dulu teman-teman, setiap tahun menjelang HUT gereja itu ada perlombaan-perlombaan untuk mengakrabkan seluruh jemaat dalam semua komisi yang ada. Itu sebabnya saya mewakili PRMI, ya teman-teman, itu dalam tim basket, ya, maupun juga lomba paduan suara, vokal grup, dan lain sebagainya. Dan banyak hadiahnya. Karena ketika saya bertanding teman-teman, wah kita bertanding dengan sekuat tenaga kita. Dan akibatnya apa? Ya ada tuh piala-pialanya. Pengen menang, ya, pengen mendapatkan juara. Ya, itulah sebuah pertandingan perlombaan. Ya. Teman-teman dikasih Tuhan, tetapi kita baru menyadari bahwa ketika lewat masa-masa remaja saya, semua yang saya anggap penting, ya juara, medali, piala. Tapi setelah lewat, saya sudah pemuda, saya sudah berkeluarga, bekerja, bahkan sekarang melayani Tuhan, teman-teman. Saya sudah tidak tahu lagi itu semua piala-piala itu yang dulu saya dapatkan, sekarang ada di mana? Teman-teman dikasih Tuhan, setiap perlombaan kita, ternyata saya baru menemukan bahwa nilainya itu sementara. Ya, dulu saya anggap bernilai, wah saya keren kalau saya juara 1. Tapi begitu lewat masa-masa itu, maka ternyata saya tidak lagi menemukan nilai dari apa yang saya perebutkan dulu. Maka sekarang kalau ditanya, di mana itu piala dan piagam-piagam saya yang dulu saya dapatkan waktu saya di PRMI? Waduh, saya udah nggak tahu lagi teman-teman ada di mana. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan, maka pertanyaannya kemudian adalah, perlombaan apakah yang sedang kita ikuti pada saat ini? Teman-teman, orang dunia banyak yang menganggap hidup ini adalah sebuah perlombaan untuk mencari uang. Itu sebabnya ketika di pagi hari bangun tidur, di dalam bekerja, berkomunikasi, pikirannya sudah uang terus. Sampai siang hari, sore, malam, uang. Sampai malam sebelum tidur yang dipikirkan, diangan-angankan adalah uang. Ya, hidup ini adalah perlombaan mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu adalah value, nilai yang pengen dicari oleh banyak orang hari ini. Ya, mungkin sebagian orang lain berkata hidup ini adalah perlombaan bukan uang yang paling penting, tetapi adalah perlombaan untuk mencari popularitas dan nama baik. Ya, yang dia pikirkan adalah wibawa dia, nama baik dia jangan sampai rusak. Ya, popularitas, ya. Wah, kita cari follower. Wah, mulai dari sosial media kita, ya. Kita mencari sebanyak-banyaknya. Kita coba bangun image diri kita melalui foto-foto yang kita seleksi yang mau kita posting di IG kita misalkan. Ya, teman-teman, banyak orang mengatakan hidup ini berlomba mencari follower sebanyak-banyaknya, popularitas, ya. Ada juga yang lain, ada juga yang merasa yang penting dalam hidup ini adalah jabatan. Maka semua dia compare dengan jabatan. Saya pernah menjabat yang paling tinggi, jabatan tertinggi yang pernah saya jabat itu apa? Oh, dia belum pernah. Jadi di-compare, saudara. Karena bagi dia hidup ini adalah perlombaan untuk jenjang karir hierarki, untuk mendapatkan jabatan yang tertinggi. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tapi kita menemukan pada akhirnya semuanya itu adalah kosong belaka. Kenapa teman-teman? Karena suatu hari nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, semuanya itu adalah sia-sia. Itu sebabnya Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi bagi Paulus, hidup ini adalah sebuah perlombaan, tetapi bukan sembarang perlombaan teman-teman. Ini adalah sebuah
perlombaan pertandingan iman. Ya, kita berlomba-lomba bukan mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi berlomba-lomba untuk membuktikan iman kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ini adalah sebuah pertandingan, maka bagi Paulus, hidup ini adalah sebuah pertandingan perlombaan iman. Dan rewardnya adalah sebuah yang bernilai kekal, teman-teman, yaitu hidup yang kekal, yang tidak akan termakan oleh usia, tetapi adalah sesuatu yang bernilai kekal untuk kita nikmati selama-lamanya. Yang kedua, teman-teman PRMI yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa teguh menghadapi tantangan zaman seperti zaman sekarang ini. Kita bukan hanya harus berpandangan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, tapi kita harus melihat bahwa ketika kita menjalani pertandingan, masalah apapun yang kita hadapi di dalam pertandingan, maka kita harus berjuang sekuat tenaga untuk menghadapinya. Ketika menghadapi masalah, teman-teman, masalah yang berat ya, kebanyakan orang menyerah. Ya, ketika dia merasa tidak mampu untuk melewati masalah ini, menghadapi masalah ini, kebanyakan orang menyerah. Tapi ada sebagian orang lain, teman-teman, yang ketika menghadapi masalah, dia mencoba defense atau mencoba survive, ya, survival, bertahan, mencoba bertahan, ya. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bukan sekedar kita tidak menyerah, bukan sekedar kita defense atau survive, tapi kita mau strive, ya. Kita mau berjuang sekuat tenaga kita. Kita bukan hanya defend atau survival, bertahan hidup. Melewati situasi pandemi ini. Kita bukan sekedar survival, teman-teman. Tapi kita mau melampaui itu. Kita mau mencoba berjuang. Ya, semester ini semester yang gak mudah buat kita, bukan? Ya, bagi kita yang masih sekolah, kita harus beradaptasi. Jam-jam tertentu kita sudah ya nongkrong di depan komputer atau gadget kita untuk kita kemudian Zoom, ya, kita sekolah melalui aplikasi komputer, ya. Tetapi itu nggak maksimal buat kita, karena sejauh apa kita bisa belajar dengan sistem seperti itu, teman-teman, ya. Tetapi di sini yang saya mau katakan adalah, mari kita jangan survive, mari kita strive, ya. Kalau teman-teman merasa ini nggak efektif, bukan saatnya teman-teman ya bersungut-sungut atau ngedumel. Tapi coba waktu yang banyak itu di rumah, teman-teman. Teman-teman bisa gali semua ilmu, pengetahuan, dan pelajaran sendiri, mandiri. Ya, melalui internet, melalui YouTube, itu semua bahan-bahan tersedia. Jadi saya mau teman-teman remaja bukan sekedar survival dalam situasi seperti ini, tapi juga berjuang melampaui situasi yang ada, yang sekarang kita hadapi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya teringat cerita kepompong. Ya, suatu ketika ada seorang anak yang di depan jendela kamarnya, dia melihat di depan luar kamarnya itu ada pohon, daunnya itu ada ulat yang membuat rumah dalam bentuk kepompong, ya. Dan dia sudah berproses dan sebentar lagi mau keluar menjadi kupu-kupu, teman-teman. Ya, tapi dia tunggu kepompong ini, ya. Kok lama nggak keluar-keluar? Ya. Dia tunggu, padahal sudah berbentuk bulat, sudah siap untuk keluar. 1-2 hari, 1 minggu, teman-teman, nggak keluar-keluar. Tapi suatu ketika dia lihat dari dalam udah ada berusaha untuk keluar, maka anak ini melihat, waduh, kayaknya lubangnya kekecilan, ya. Kayaknya diameter lubang kepompong itu di ujung itu, teman-teman, itu lebih kecil dari diameter badan si calon kupu-kupu ini. Maka dia punya ide, dia mengambil gunting. Dia keluar rumah, dia menuju ke dahan itu, tempat kepompong itu berada, teman-teman. Dan anak ini mencoba membantu kepompong ini untuk keluar dengan mudah. Dia coba gunting rumah kepompongnya itu, teman-teman. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika dia gunting, si bakal calon kupu-kupu itu, seekor ulat yang sudah ada sayapnya, teman-teman. Itu akhirnya dia lemas,
Walaupun sudah digunting, harusnya dia tinggal keluar, harusnya dia bukan tinggal terbang. Ternyata dia lemas dan akhirnya mati, teman-teman. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kepompong itu, kupu-kupu itu harus melewati satu lubang jalan yang sulit. Ya, karena demikian secara otomatis tubuhnya harus mengeluarkan sebuah cairan enzim yang melumasi seluruh bagian tubuhnya melalui satu lubang yang kecil itu. Dan itulah menjadi kekuatan dia untuk kemudian mempersiapkan organ-organ terbangnya, sayapnya itu kuat untuk akhirnya dia bisa terbang. Saudara, tanpa kesulitan melewati lubang yang kecil itu, kupu-kupu tidak akan pernah bisa terbang untuk selama-lamanya. Saya percaya teman-teman bahwa kesulitan yang kita hadapi sekarang, pandemi ini adalah sebuah kejadian yang sangat langka. Yang mungkin hanya generasi 100 tahun sekali, ya generasi kita yang menghadapinya teman-teman. Tapi saya percaya setiap kesulitan yang diizinkan untuk kita lewati teman-teman, itu adalah sebuah kesempatan untuk membuat kita lebih kuat lagi. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih kuat menghadapi hari esok yang lebih cerah lagi. Dan saya percaya Tuhan pakai ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, teman-teman, bagaimana Paulus bisa teguh menghadapi tantangan yang dihadapi di dalam pelayanannya. Maka yang terakhir kita melihat bahwa Paulus melihat hidup ini bukan hanya perlombaan yang dia ikuti, dia mulai, bukan hanya perlombaan yang dia berjuang di dalamnya, tetapi kita membaca tadi firman Tuhan berkata, dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia mengakhiri, menyelesaikan perlombaannya. Dia punya determinasi. Poin yang ketiga adalah determination, teman-teman. Dia punya tekad yang bulat bahwa ini adalah sebuah perlombaan. Saya bukan hanya memulai, saya bukan hanya berjuang di dalamnya, saya juga harus mengakhiri pertandingan yang baik. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu apa tujuan hidup kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada kita apa purpose kita, apa tujuan hidup kita. Kalau Tuhan sudah calling kita sedemikian rupa, ya, di dalam bidang kita masing-masing Tuhan pakai, teman-teman. Mari kita harus punya tekad yang bulat, determinasi. Sehingga ketika kita punya determinasi yang kuat, maka halangan apapun juga yang ada dalam kehidupan kita tidak akan menghalangi kita, teman-teman. Tapi kita akan terus menghadapi itu semua, melampaui itu semua, karena kita mau fulfill, kita mau menggenapkan tujuan akhir kehidupan kita. Teman-teman dikasih Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ya, seorang pelari maraton, ya, ini kisah nyata, teman-teman, bernama John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang dari Tanzania, ya, seorang pelari, ya, di benua Afrika. Dia adalah seorang yang sering mendapatkan juara lari maraton kalau dikompetisikan dalam benua Afrika, ya. Teman-teman, dia dari Tanzania. Dan suatu ketika dia mengikuti Olimpiade tahun 1968 di Meksiko, ya. Nah, ketika dia mengikuti perlombaan itu dengan jarak tempuh 42 km, teman-teman. Maka ketika dia baru saja memulai dan berjalan sejauh 19 km, pada sebuah tikungan belokan yang curam menurun, teman-teman, dia disenggol oleh pelari lainnya. Ya, pada satu belokan sambil berlari sambil turunan curam, teman-teman. Ketika dia disenggol itu, dia kemudian tersandung dan dia terguling-guling dan jatuh. Ketika dia terjatuh, teman-teman, pundaknya ini menghantam batas trek lari, yaitu trotoar di samping trek itu, samping jalan. Dan kakinya itu, kaki sebelah kanan itu cedera berat, teman-teman. Pada saat itu ada tim medis yang mencoba mendekati dia, membalut kakinya ini yang cedera berat, kaki kanannya, dan juga pundak dia ini, teman-teman. Ya, dan medik juga mau mengevakuasi dia, membawa ke penanganan medis lebih lanjut. Tetapi Akhwari ini, teman-teman, dia menolak untuk dibawa ke penanganan medis. Dia katakan, saya mau lanjutkan pertandingan ini.
Dia jadi dengan bertatih-tatih, ada perban di kaki dia, kaki kanan dia teman-teman. Dia terus bercoba sekuat tenaga. Dia mau menyelesaikan pertandingan ini teman-teman. Jadi pada saat itu dia mencoba, bahkan untuk melangkah aja susah teman-teman. Dia mencoba terus, dia maju lagi, dia bangkit lagi, menyelesaikan perlombaan. Singkat cerita, teman-teman, ketika dia sampai ke garis finish, itu pertandingan sudah selesai 1 jam yang lalu. Ya, juara maraton itu sudah finish 1 jam lebih, dan penonton sudah banyak yang pulang. Ribuan penonton itu sudah pulang. Di sana hanya ada beberapa stasiun televisi. Seorang wartawan yang sangat tertarik dengan John Stephen Akhwari ini. Kenapa sih masih mau melanjutkan? Bukannya kamu udah cedera? Mereka bertanya kepada Akhwari. Dan di situ dia menjawab kepada para jurnalisnya demikian teman-teman. Dia berkata, saya diutus oleh negara saya dari Tanzania 8.000 kilometer lebih ke tempat ini. Bukan hanya untuk memulai pertandingan, tetapi juga untuk menyelesaikan pertandingan ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi hidup kita di dalam dunia ini, hidup kita adalah sebuah pertandingan. Kita bukan hanya diminta untuk memulai pertandingan dengan baik oleh Tuhan. Kita bukan saja diminta oleh Tuhan untuk mengikuti pertandingan ini dengan sekuat tenaga kita oleh Tuhan. Tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk terus melangkah, melanjutkan pertandingan seberat apapun itu, sampai kita menyelesaikan pertandingan, yaitu bagian kita teman-teman. Gereja ini telah Tuhan pimpin 52 tahun. Ya, generasi demi generasi telah berjalan. Generasi kita adalah generasi penerus dari jalannya perjalanan pelayanan di gereja ini teman-teman. Saya harapkan teman-teman, saudara dan saya adalah teman-teman yang terus memikirkan untuk menuntaskan, melanjutkan pertandingan dalam sebuah perjalanan pelayanan gerejawi ini, dan menuntaskan sampai bagian kita yang menjadi tanggung jawab kita itu selesai, kita akhiri dengan baik. Selamat ulang tahun GMI Immanuel Jakarta yang ke-52 tahun. Kami ucapkan dari PRMI, dan biarlah Tuhan terus pakai gerejanya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Bagaimana kami ya Tuhan melihat bahwa perjalanan hidup kami ini di masa-masa yang tidak mudah, penuh dengan tantangan yang berat. Ya, tapi kami percaya di dalam Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau belajar dari firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami melihat perjuangan dari perjalanan hidup ini sebagai sebuah perlombaan, pertandingan, di mana kami harus memulainya dengan baik. Kami harus berjuangnya dengan baik-baik. Bahkan kami harus mengakhirinya juga dengan baik. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami yang terdalam. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami. Anak-anak muda, remaja, PRMI, GMI Immanuel boleh menjalankannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer dengan nomor rekening di bawah. Sambil melakukan persembahan, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Lebih Dari Kata. Lebih dari kata
Selamat pagi teman-teman semua, Shalom. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat merayakan HUT gereja kita yang ke-52 tahun. Saya mewakili teman-teman dari PRMI berharap semoga kiranya GMI Immanuel Jakarta terus menjadi gereja yang bertumbuh dan dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat GMI maupun lingkungan sekitar. Sekarang saya akan mengundang Boksu John Lee selaku Gembala Sidang. Yang kedua ada Ibu Xiuyung selaku Ketua Majelis, Bapak Dr. Hosea selaku perwakilan pendiri gereja, Boksu Joshua dan Evangelis Budi Huang selaku pembina PRMI, Melisa dan Michelle selaku perwakilan dari pengurus, dan di atas panggung juga ada perwakilan jemaat dari PRMI. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bapak Dr. Hosea untuk memotong kue secara simbolis. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami memperingati ulang tahun Gereja GMI Immanuel yang ke-52. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk perjalanan mulai dari berdirinya gereja ini hingga pada saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena pemberian Tuhan. Dan pada hari ini, kami Persekutuan PRMI turut bersuka cita di dalam ulang tahun gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati gereja ini, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari semakin menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat, maupun kepada semua orang, terutama bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan, berkati GMI Immanuel, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday GMI Immanuel. Happy birthday GMI. Happy birthday to GMI. Dan sekarang kalian sedang menyaksikan PRMI News. Shalom
Shalom guys and happy birthday for all of us. Di ulang tahun yang ke-52 ini, kami berharap GMI Immanuel bisa menjadi gereja yang terus bertumbuh dan memberi dampak bagi semua orang. Thank you juga buat Pendeta Joshua Ku yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah PRMI, welcome home! Ke depan, tema kita adalah pentingnya hidup berkomunitas yang akan dibawakan oleh Evangelis Karnia Margaret. Nah, sebagai remaja Kristen, kita diajarkan untuk sadar bahwa hidup berkomunitas itu penting loh guys. Jangan lupa streaming ya. Untuk teman-teman, jangan lupa absen ya melalui QR Code yang disediakan di akhir ibadah. Batas akhir absen adalah jam 8 malam. Sekian PRMI News kita minggu ini. Jangan lupa untuk tetap real fun, real friends, and real faith. Gua Kathleen. Gua Queenie. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dadah. Happy birthday. Sungguh bersyukur kita bisa menikmati ibadah dari awal sampai akhir dan marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh rasakan pada saat ini. Dan Tuhan juga boleh pimpin ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini kami juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan terhadap gereja kami sehingga gereja kami boleh berusia ke 52 tahun. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kiranya gereja kami boleh terus menjadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Dan Tuhan pimpin untuk kehidupan kami ya Tuhan, Tuhan yang boleh tolong sertai untuk studi kami ya Tuhan, biarlah kami boleh terus giat belajar, tekun di dalam menghadapi setiap ujian dan juga tugas kami ya Tuhan di dalam kami belajar. Dan Tuhan yang juga boleh pimpin untuk kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan yang boleh terus cukupkan bahkan di dalam pekerjaan kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus boleh memberikan berkat dari hari ke harinya. Dan kiranya Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya harapan yang dapat kami andalkan. Dan doa ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat